Pedagang protes pembongkaran lapak PKO RY Halim Bandar Lampung. Calon haji Lampung Utara hingga hari ini belum peroleh visa. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Pembongkaran lapak PKLY Halim oleh Pemprov Lampung menjadi sajian utama hari ini. Penertiban ini batal karena pedagang memprotes keras. Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung terang-terangan membela pedagang. Pemirsa, bersama saya Verlisia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemprov Lampung membongkar lapak pedagang kaki lima PKO RY Halim Bandar Lampung. Keberadaan pedagang dianggap mengganggu kegiatan Hari Keluarga Nasional. Tak hanya diprotes pedagang, Pol PP Kota Bandar Lampung berusaha menghentikan pembongkaran tersebut. Pemprov Lampung mengerahkan ratusan personel Pamong Praja untuk membongkar lapak pedagang kaki lima. Pedagang dianggap mengganggu penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional di lapangan PKO RY Halim sampai 15 Juli mendatang. Pembongkaran lapak ini tidak bisa diterima. Pedagang protes keras karena tidak mengganggu seperti tuduhan Pemprov Lampung. Yang di mana, Pak? Yang di dua jalur sendiri kan mau dibongkar, itu kan wilayah kota. Sedangkan kasat Pol PP kota sudah mengizinkan kami akan dibongkar. Tiba-tiba mau dibongkar. Dibongkar semua? Iya. Oh, jadi kita protes tadi? Hah? Jadi kita protes tadi? Iya, kita protes lah. Kalau pacar ada dituduh harusnya anak katanya ada kalau tadi yang ceritakan itu. Kami nggak terima lah. Kepala Badan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, Cik Raden, memastikan Pemprov Lampung tidak sampai melakukan penggusuran. Lokasi pedagang masuk wilayah tatanan Kota Bandar Lampung dan berada di luar kawasan PKO RY Halim. Pak Cik, tadi seperti apa sih Pak Cik, persoalan Pak Cik? Ya, karena provinsi mau membongkar ini, karena ini adalah dibuat oleh masyarakat kita, ya janganlah dibongkar. Ini kan nggak ganggu daripada kegiatan daripada tamu kita. Di dalam itu, jauh ya. ini. Oke. Jadi di sini tidak ada bongkar membongkar. Ini masuk wilayah kota, Pak? Iyalah, namanya di luar ini kan kota semua. Tapi warga kalau saya semua. Tapi kalau masih ada penertiban, Pak, besok-besoknya. Kalau seumpamanya besok masih ada penertiban dari Mereka provinsi, yang Pak. bertahan. Karena tidak ada SP1, SP2, SP3 mendadak. Dan ini wilayah kota ini sudah berapa banyak Bang yang ditertibkan, Bang? Di sini belum ada, kalau di sana oke lah di sana. Sini belum ada. Siapa nama kita, Bang? Erwin, Kita bertahan nanti, Bang. bertahan. Pedagang bertahan. Bertahan. Pedagang cuma mencari nafkah. Pedagang cuma mencari nafkah, bukan mencari kaya. Iya. Pedagang menuding Pemprov Lampung tidak beralasan membongkar lapak. Mereka meminta Pemprov Lampung tidak sewenang-wenang mengorbankan pedagang demi agenda Hari Keluarga Nasional. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Ratusan calon jemaah haji Lampung Utara hingga hari ini belum memperoleh visa. Jemaah diimbau bersabar karena proses visa segera selesai. Kloter haji Lampung Utara bakal berangkat pertengahan Agustus. Sebanyak 580 calon jemaah haji Lampung Utara belum memperoleh visa haji. Panitia penyelenggara ibadah haji Lampung Utara masih menunggu proses visa oleh kantor Kementerian Agama. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan visa secara bertahap. Sejauh ini belum ada laporan jemaah gagal berangkat haji karena visa. Kepala Seksi Pemberangkatan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Lampung Utara, Herman Ali, memastikan persiapan perlengkapan dan manasik berjalan lancar. Jemaah tinggal menunggu visa Arab Saudi. Kalau untuk Lampung Utara, kloter gelombang pertama kloternya kloter 26. Untuk gelombang kedua kloter 44.
Gelombang pertama tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus 2017, gelombang kedua itu tanggal 18 Agustus 2018. Kita masih menunggu waktu pisah. Kalau pisahnya sudah keluar, baru diketahui nanti ya mungkin ada suatu tindakan. Berarti pisah belum semua atau belum Belum ada yang keluar, belum ada yang keluar dari belum ada informasi bahwa itu sudah keluar ke Lampung atau sudah di Rombongan haji Lampung Utara bakal terbagi dua, keberangkatan melalui Bandara Radni Intan dan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada 18 Agustus. Jemaah akan menempati pemondokan atau Mahtab Mas Baljin dan Mahtab Asisah. Lokasinya berjarak 3 km dari Masjidil Haram. Haryadi Haka, MNC Media, Lampung Utara. Gubernur Ridho Fikardo disebut sebagai calon gubernur terkuat hasil survei eksternal PKS Lampung. Calon petahana bersaing dengan sejumlah kandidat populer, termasuk calon internal Al-Muzammil Yusuf. PKS berharap koalisi dengan Gerindra dan Demokrat dalam pilkada mendatang. DPW PKS Lampung menyurvei sejumlah nama non-kader sebagai calon gubernur Lampung. Dikabarkan nama M. Ridho Fikardo menempati peringkat pertama, disusul Wali Kota Bandar Lampung Herman HN dan Bupati Lampung Tengah Mustafa. Dari internal kader, legislator Al-Muzammil Yusuf meraih dukungan terbanyak. Dari hasil survei tersebut, dikabarkan PKS bakal merapat ke kubu petahana. Apalagi Partai Gerindra juga akan mengusung nama yang sama. Bedanya, Partai Gerindra menyodorkan kader mereka, Patimura, sebagai calon wakil gubernur. Dengan 11 kursi di DPRD Lampung, Partai Demokrat harus berkoalisi untuk mendaftarkan calon gubernur. Parpol pengusung harus memiliki dukungan 20% atau 17 kursi di DPRD. Di DPRD Lampung, Partai Gerindra memiliki 10 kursi dan PKS 8 kursi. Namun, Wakil Ketua DPW PKS Lampung, Ahmadi Sumaryanto, membantah kabar tersebut. DPW PKS Lampung masih menunggu keputusan dari DPP PKS tentang calon gubernur Lampung dari 3 nama yang diusulkan. Ketiganya adalah M. Ridho Fikardo, Herman HN, dan Mustafa. PKS juga membuka pintu selebar-lebarnya untuk partai lain berkoalisi. PKS telah menjalin komunikasi dengan semua partai, termasuk Gerindra, Demokrat, dan PAN. Pilgub sekarang kita sudah menyerahkan hasil komunikasi kita di Lampung ke DPP. Nah, kita tinggal nunggu dari DPP diundang. Jadi nanti kan DPP akan mengundang kami. Kita sudah laporkan semua nih. Kita laporkan, kita sudah komunikasi Pak Ridho dan Pak Mustafa dan Herman HN dengan Aljir, dengan yang lain-lain kita semua kita laporkan, Pak Arina kita akan laporkan. Nanti DPP yang akan melihat. DPW PKS Lampung akan mendeklarasikan bakal calon gubernur yang akan diusung setelah rekomendasi dari DPP turun. Diperkirakan rekomendasi akan turun pada akhir Juli. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN dan Bupati Lampung Tengah Mustafa diperhitungkan sebagai penantang terkuat. Pengamat politik Unila Dedi Hermawan menilai popularitas kedua kandidat makin tinggi. Peluang menang makin terbuka jika mampu memanfaatkan kelemahan calon petahana Ridho Fikardo. Tengah di Mustafa, kemudian ada juga dari Wali Kota Bandar Lampung Pak Herman HN. Itu saya pikir dua kandidat yang cukup potensial untuk bersaing secara signifikan dalam pilkada 2018 itu. Kenapa seperti itu? Karena memang dari pergerakan di masyarakatnya, kalau kayak Mustafa kan sudah cukup publikasinya ya, membangun popularitasnya sudah tersebar ya, berbagai informasi tentang dirinya. Kemudian juga saya perhatikan relawan sosialnya juga mulai dibentuk gitu kan. Kemudian juga sudah bergerak juga sepertinya ke beberapa daerah. Kemudian kayak Herman HN, dia kan calon yang kalah pada periode yang lalu, dan saya pikir basisnya itu ada ya. Kemudian dari sisi pembeda dengan calon-calon yang lain, terutama dengan incumbent, memang cukup potensial juga beliau untuk bisa mengalahkan incumbent pada pilkada 2018 itu.
Nah, saya pikir dua nama itu yang cukup signifikan untuk bisa menjadi penantang serius ya terhadap incumbent yang memang pada periode kepemimpinan incumbent ini memang tidak ada sesuatu yang secara signifikan progres kemajuan di Provinsi Lampung. Nah, ini menjadi titik lemah. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verlisi Andini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan sampai jumpa.